Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah di hari ke-25 ini atau hari ke-26 tergantung mulainya. Ada yang bilang begini, dengan perbedaan ini bisa jadi tiap malam ganjil. Jadi ya punya kesempatan besar kita untuk mendapatkan mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi temanya ini umatnya itikaf ya, karena memang ibadah yang paling banyak dilakukan Nabi di ujung ini, di akhir Ashrul Awakhir, 10 malam, 10 hari terakhir Ramadan itu memang fokus di itikaf. Walaupun secara umum kita tahu ada dua amalan yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan itu ampunan atas dosa-dosa. Yang pertama man qama, yang kedua man soma, belakangnya sama. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, gitu ya. Jadi dua aktivitas yang tidak boleh kita sia-siakan yaitu berpuasa dan kemudian sholat malam. Nah kalau itikaf itu nanti dia masuknya sepertiga urusannya itu sholat, sepertiganya lagi urusannya itu adalah Quran, tilawah maupun tahfiz ya atau tadabbur, dan yang sepertiganya lagi itu adalah kita banyak zikir dan banyak berdoa. Jadi kalau misalnya udah capek banget malam itikaf itu, ini preview dulu ya. Sholat misalnya kalau masih kuat 2 rakaat ya, tahajud, kalau sudah capek misalnya juga ya tilawah Quran, kalau sudah capek juga udah zikir aja banyak-banyak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, astagfirullah. Perbanyak itu aja, enggak usah hitung-hitungan lagi lah, pokoknya terusin aja yang senyamannya kita gitu ya. Nah, kalau memang harus mau tidur sebentar aja, saatan tidur, nyender 2-3 menit, jangan lebih dari itu, terus bangun, lanjut lagi, terus aja sampai menjelang fajar, menjelang kita mau sahur itu. Mudah-mudahan ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Baik, di slide yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Bunda Aisyah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'takiful asharal awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah tsumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Jadi kata beliau, Rasulullah SAW itu biasa beriktikaf di 10 malam terakhir di bulan Ramadan sampai beliau meninggal. Jadi nggak pernah ditinggalkan. Khusus setelah Ramadan, setelah Rasulullah meninggal dunia, istri-istrinya juga tetap itikaf. Jadi salah satu sunnah Nabi ya bahwa jika memungkinkan, masjidnya memungkinkan, para ulama menurunkan itu karakter atau sifat-sifat masjid yang layak mengadakan itikaf ya, maka itikaf itu untuk ibu-ibu boleh, asal tadi tempatnya terpisah, atau kamar mandinya terpisah ya. Jadi tempat itikafnya juga terpisah dengan baik, ada sekat yang jelas, maka diperbolehkan. Jadi istri Nabi terus mengikuti. Ada beberapa kondisi di mana istri Nabi sedang tidak itikaf atau sedang haid, itu tetap nempel tapi ini kekhususan rumah Nabi saja, karena rumah Rasulullah itu kan nempel dengan masjid. Jadi dibuka dikit pintu masjidnya, nah itu mereka tetap di situ. Sedemikian rupanya inginnya untuk membersamai orang-orang yang mu'takifin, yang itikaf yang lain. Pernah Rasulullah SAW ketika istrinya Aisyah radhiyallahu anha sedang haid, nggak bisa itikaf, itu Rasulullah itikaf tapi kepalanya di dalam rumah. Jadi pintunya dibuka terus kepalanya gitu ya. Nah terus apa yang dilakukan oleh Aisyah? Dikeramas. Nah ini kalau di Indonesia kan keramas itu identik dengan junub gitu ya. Tapi sebenarnya ini yang keramas ya, keramas kalau kita itu seperti kalau di salon itu apa? Ya krimbat gitu. Jadi pernah itu di rambutnya disiram air dengan kembang atau wangi-wangian. Jadi begitu. Jadi itikaf itu tidak seserem yang dibayangkan orang. Karena sesungguhnya tahun 90 awal saja susah sekali mencari masjid itikaf yang menyelenggarakan itikaf. Susahnya bukan main. Bahkan kita nanya, ini masjid itikaf itu dicurigai, mau ngapain? Tahun 90, nggak usah jauh-jauh, tahun 90, demi Allah, susah mencari masjid untuk itikaf. Sampai sekarang tuh masih ada masjid yang nggak ngerti itikaf itu apa. Ya, jadi kalau ada masjid bisa itikaf, apalagi dekat rumah, bersyukurlah.
nikmat luar biasa. Nah, susah saya jelasinnya. Karena orang di sana ada masjid nggak melakukan iktikaf, kenapa? Pak, kita air di sini susah. Masuk akal kan? Karena kalau nggak ada air tuh repot. Ya kan, mau kamar mandi, bayangin tuh puluhan orang, kalau di sini ratusan orang sekaligus pakai air itu, kalau apa namanya nggak ada air, nggak ada toren, nggak ada apa, kan repot itu. Kalaupun ada juga kerepotan berikutnya, bayar tagihannya gitu. Karena kan mesin air pakai listrik, ya kan? Nah, itu bayangkan itu satu toren itu kalau 10 orang mandi selesai itu, atau 5 orang mandi selesai itu torennya kecil-kecil. Jadi nikmat besar sekali, saya katakan sekarang juga bahwa kita bisa iktikaf itu kan ibadah yang paling nikmat, paling mudah gitu ya, paling mudah. Tinggal niat saja ibaratnya gitu. Nah, terus pahalanya banyak sekali, kemanfaatnya banyak sekali, berpeluang sekali kita mendapatkan Lailatul Qadar karena tadi tidurnya sedikit. Tidurnya sedikit. Ada teman pula, ada teman itu bagus juga untuk menikmati. Jadi kan kalau kita misalnya baca Quran udah ngantuk, kita lihat kanan masih ngegas itu, otomatis kita tambah gitu. Yang di sebelah padahal udah capek juga, tapi karena dia ngelihat kita masih semangat, akhirnya feeding positive energy. Itu ya. Tapi terus ya kita perbaiki niat ya, jangan sampai kita tilawahnya karena orang gitu. Jadi tetap karena Allah Subhanahu wa taala, tapi feeding positive energy. Itu bagus sekali, memang bagus ya. Lingkungan, environment, lingkungan itu penting sekali. Kalau lingkungannya soleh, kata Nabi kan soleh juga kita. Bahkan Rasulullah mengatakan bagaimana agama seseorang itu lihat temannya, lihat lingkungannya, lihat sekitarnya. Jadi memilih lingkungan, tempat yang soleh itu bagian dari way of life kita, bagian dari Islamic worldview kita. Nah kalau di sini kan udah jelas ini, saya tahu bagaimana Masjid Ar-Raudhah kan bikin acara. Jadi yang tinggal di sini, wah syukurnya luar biasa. Ada orang harus ke perumahan sebelah ibaratnya gitu hanya untuk itikaf, karena di sini misalnya nggak melakukan harus ke sana. Itu ikhtisarnya seperti itu. Nah Rasulullah SAW begitu mendekati kematiannya malah memperbanyak itikaf. Juga dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan asyrata ayyam. Jadi setiap Ramadan itu sudah standar Rasulullah itu minimum 10 hari itikafnya. Yang disebut dengan itikaf Nabi 10 hari itu masuk di subuh 20 Ramadan, keluar subuh 1 Syawal. Itu iktikafnya Nabi. Kalau kita ini baru preview. Baru coba-coba. Kenapa? Kita ya subuh keluar gitu kan, masuknya Isya gitu, atau masuknya agak malam ke subuh keluar. Tapi nggak apa-apa, itu lebih baik daripada enggak sama sekali. Tapi kalau Rasulullah itu betul-betul 24 hours. Dan itu ada penjelasannya banyak, kenapa Rasulullah bisa berhari-hari berturut-turut, bahkan sehari saja 24 jam aja sudah susah buat kita, karena di dalam riwayat yang disampaikan oleh Mu'ali bin Fadl, itu di dalam kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Rajab, Al-Lataiful Ma'arif, disebutkan kanu yad'un Allah sittata ashhur an yablughuhum Ramadan. Kami itu, kata para salaf ini, kami itu sudah bersiap-siap. Jadi salaf generasi tabi'in itu meniru tabi'un. Tabi'un itu meniru sahabat. Sahabat meniru siapa? Rasulullah. Itu kan 3 generasi terdekat. Kata mereka, kami itu kanu yad'un Allah sittata ashhur. Kami itu sudah berdoa kepada Allah itu 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Serius. Untuk supaya kami sampai kepada bulan Ramadan itu. Dan persiapan mereka dijelaskan oleh beliau itu persiapannya malia. Jadi nyiapin duit. Untuk apa? Nah ini, untuk full iktikaf tanpa lagi pusing mikir tentang ini duitnya dari mana gitu. Jadi jangan dipikir, kan biasanya suka ada sinis-sinis gitu. Sahabat bisa berhari-hari, Rasulullah bisa berhari nggak ada kerjaan, kan kurang ajar ngomong begitu. Tidak boleh kita ngomong begitu. Mereka itu sudah 6 bulan persiapannya. Jadi tiap kali transaksi, kalau yang berdagang itu kan tiap kali transaksi disisihkan ini untuk Ramadan. Terus kalau yang mengolah tanah gitu kan, jual kurmanya. Nanti kalau ada hasil itu disisihkan buat Ramadan. 6 bulan mereka menyisihkan secara fisik karena belum ada bank. Ya. Nah nanti dana ini khusus dipakai buat Ramadan, buat makan, buat sedekah, semuanya. Ya. Jadi betul-betul tutup aktivitasnya. Jadi nggak usah kaget kalau misalnya ada bisnis-bisnis yang tutup di zaman itu. Ya.
Abu Bakar Siddiq lah jelas itu nutup usahanya. Umar bin Khattab nutup usahanya selama Ramadan. Nah, jadi luar biasa gitu. Nah, sekarang kan ada juga beberapa orang muslim kan yang menutup bisnisnya selama Ramadan, nanti baru buka lagi Syawal. Itu pun Syawal pun hari ke-7, hari ke-8 itu baru buka lagi. Kalau di Palembang, ini contoh aja ya. Palembang itu ada namanya martabak har. Nah, ada martabak har. Haji Abdul Razak. HAR. Itu boomingnya itu di Sya'ban. Karena Sya'ban habis, tutup dia tuh. Ramadan ke-1 itu udah nggak buka. Padahal itu nggak ada duanya. Maksudnya enaknya bukan main. Dan nanti sampai Lebaran itu belum buka. Nanti Syawal itu masuk hari ke-7, ke-8 gitu ya. Mengakomodasi mereka yang masih berpuasa 6 hari di bulan Ramadan, di bulan Syawal, nah, itu baru buka. Membludaknya, tahu yang aslinya itu, orang ngantri itu sampai ke Masjid Agung. Naik-naik gitu. Dan dia meliburkan karyawannya. Karyawan tetap digaji selama Ramadan itu. Tetap digaji dan biasa dia setiap tahun itu mengumrohkan 5 atau 6 karyawannya. Gantian aja. Jadi kalau orang yang beranggapan sayang banget, rugi banget dong Ramadan bukannya penjualan lagi tinggi-tingginya gitu kan. Itulah godaannya memang. Mohon maaf ini bukan berarti saya menyamakan. Tetapi dulu kan juga ujian yang sama kepada Bani Israel kan. Kata Allah jangan mancing hari Sabtu. Pertama taat. Ditunggu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu ikannya 1-2 yang muncul di sungai-sungainya. Di kali-kalinya. Begitu Sabtu, membludak itu ikannya. Kan kesel gitu mereka gitu. Ini nggak boleh gitu dipancing. Nah, begitulah kira-kira. Kadang-kadang kita diuji di titik-titik terlemah kita. Ya, kalau di titik lemah kita harta ya dia akan diuji di situ. Kalau titik lemah kita kesehatan diuji di kesehatan. Titik lemah kita di silaturahim diuji sama Allah. Titik lemah kita misalnya di kekuasaan diuji, karir dan sebagainya. Macam-macam. Ujian Allah itu wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin. Ujiannya itu rasa takut, rasa lapar, berkurangnya harta, berkurangnya jiwa, maksudnya sakit. Wathamarat itu buah-buahan, kalau diterjemahkan oleh Imam At-Tabari, Imam Al-Qurtubi disebutkan itu maksudnya kasab, mata pencaharian. Wabasyiris sabirin. Beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Jadi kita sedang melatih kesabaran di dalam Ramadan ini. Falamal amul ladzi qubida fihi, di tahun di mana Rasulullah ternyata Allah takdirkan meninggal dunia, i'tikaf ya, Rasulullah beriktikaf 20 yauman, 20 hari. Berarti mulainya dari tanggal 11. Itu mulainya tanggal 11 itu sudah iktikaf. Ya. Seperti ada sinyal bahwa Rasulullah itu ini enggak ketemu lagi nih Ramadan berikutnya. Ya, haji wada kan setelah Ramadan kan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah Rasulullah naik haji, kemudian haji wada. Wallahu a'lam. Slide berikutnya. Nah, di slide yang berikutnya ini ada 3 hal yang membuat Rasulullah itu itikafnya sukses. Karena Rasulullah SAW dari Aisyah juga, dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah SAW idza dakhala al-ashru yakni atau al-ashru al-akhir, kadang-kadang ashrul awakhir, kadang-kadang di teks hadis itu ashrul akhir, tidak selalu awakhir. Min Ramadana syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. 3 hal yang selalu dilakukan Nabi. Yang pertama adalah mengencangkan ikat pinggang, yang kedua menghidupkan malam, yang ketiga adalah membangunkan keluarganya. 3 itu. Jadi yang pertama apa? Mengencangkan ikat pinggang. Itu maksudnya dimaknai beliau tidak menyentuh istrinya selama itikaf. Karena di dalam Al-Quran Al-Baqarah 187 itu kan wala tubasyiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jadi sebenarnya menggauli istri itu boleh gak? Boleh di malam hari bulan Ramadan boleh. Ya, tapi dilarang Allah selama itikaf. Selama itikaf. Jadi ya diukur-ukur sendiri saja. Itu yang pertama. Ya. Wa ahya lailahu, dan menghidupkan malamnya. Tadi wa ahya lailahu itu bisolati wa tilawati atau
biqiraati, dan kemudian yang ketiga itu adalah dengan bidzikrillah, dengan mengingat Allah. Ada yang menerjemahkannya sholawat kepada Nabi, boleh, karena itu juga bagian dari zikrullah. Ya, gitu. Jadi sederhana sebenarnya untuk menghidupkan malam-malam itikaf itu. Nggak perlu kita ada bikin show, bikin apa, nggak perlu. Bahkan justru kecenderungannya itu adalah ibadahnya itu individu. Ibadahnya itu individu. Boleh kita adakan di awal malam untuk bersama, misalnya ada ceramah atau apa gitu ya. Tapi setelah itu make sure semua orang ini punya waktunya sendiri-sendiri. Bahkan kalau di beberapa masjid di Jogja itu kalau dia ngobrol itu ditegur dengan halus ya, dengan cara Jawa lah dia, ya. Itu cara Jawa. Dipisah. Ya. Karena sudah malam ini, karena harusnya sudah masing-masing dengan kesibukannya masing-masing. Itulah sebabnya di zaman Nabi pernah ada, walaupun pernah dilarang juga oleh Rasulullah, mendirikan tenda. Mendirikan tenda. Kemarin saya di Masjid Al-Ukhuwah, Bela Kasa. Itu ada tenda-tenda tapi buat anak-anak. Supaya mereka fokus. Jadi memang tenda itu maksudnya bukan supaya tidur. Jangan tendanya dimasukin kasur gitu ya. Alat bikin kopi. Akhirnya lupa ngapa-ngapain di situ. Akhirnya minum tidur. Tenda itu maksudnya supaya kita itu tidak terdistraksi. Jadi nggak ada ngobrol sama tetangga, hanya Allah saja itu, dan melaksanakan aktivitas-aktivitas yang mahdhah tadi, yang individu, yang kemudian yang formal, gitu. Dan yang ketiga yang menarik nih buat ibu-ibu, wa aiqadha ahlahu. Rasulullah itu selalu membangunkan keluarganya. Jadi keluarganya diajak untuk aktivitas Ramadan. Jadi di situ disebut aktivitas ibadah bersama keluarga. Ailiyah. Jadi keluarga itu dilibatkan. Ya, jadi bapak-bapak kalau nanti itikaf lihat masjidnya, misalnya masjidnya bisa untuk perempuan, ajak istrinya. Kalau memang bisa, ajak istrinya. Ajak anak-anaknya. Ya. Kalau perlu itu dikumpulkan tadi supaya di briefing dulu, dikasih keterangan dulu supaya mereka betul-betul menjadi mu'takifin yang bertanggung jawab. Jadi jangan sampai lari sana, lari ke sini, lari sana. Jadi sedapat mungkin ini. Dan juga jangan HP-nya jangan dikasih pulsa gitu. Atau dimatikan sinyal. Karena ada yang ini kenapa dari tadi megang HP terus? Oh lagi tilawah. Tilawahnya 5 menit, ada notif ting ditekan, bukalah itu WA. Akhirnya ngobrol 10 menit. Atau notif-notif medsos yang kadang-kadang membuat kita akhirnya browsing. Nah ini hati-hati. Jadi bisa melalaikan kita. Ya, kecuali panitia yang memang harus koordinasi dan sebagainya. Baik, lanjut selanjutnya. Apa hukumnya itikaf? Di dalam kitab Matan Abi Syuja disebutkan wal itikafu sunnatun mustahabbatun. Jadi sunnah yang sangat direkomendasikan, mustahab, yang dianjurkan. Ya. Tapi tetap dia di bawah sholat wajib. Jadi gitu. Standarnya itu seperti itu. Jadi maksudnya sunnah mustahabbah itu oleh para ulama disebutkan bahwa kalau kita nggak ada aktivitas lain yang lebih mendesak, maka itu utama. Jadi bukan pilihan. Ini semi dipaksa, gitu. Semi dipaksa. Ya, jadi kalau misalnya sehat, segar, bugar, nggak ada urusan apa-apa, maka itikaflah. Ya. Kalau nggak bisa, kata Nabi, kalau nggak bisa 30 malam, kan aslinya mencari Lailatul Qadar itu di semua malam. Kalau nggak bisa 30 itu, kata Nabi, di Ashrul Awakhir. 10. Jadi dari 30 ke 10 itu udah diskon banyak itu. 66,66%. Kan turun sepertiga itu. Nah, tapi kata Rasulullah juga paham, di 10 malam terakhir ini juga masih ada sahabat yang mungkin nggak bisa atau berhalangan. Kata Nabi, kalau nggak bisa, carilah di malam-malam ganjilnya. Berarti turun lagi dari 10 jadi 5 kan? 21 dari 21, 22, 23 dan seterusnya begitu sampai 21 saja, 23, 25, 27 dan kalau masih ada 29. 5 dari 10 turun 5, 50% kortingnya. Kata Nabi kalau nggak bisa juga itu yang malam-malam ganjil di malam 25 dan 27 atau 5 dan atau 27. Atau turun dari 5 jadi 2. Kalau nggak bisa juga cari di antara 25 dan 27 saja itu. Salah satu. Jadi yang pertama itu dan, yang kedua atau. Barang siapa yang sehari saja nggak mau nyari melalui itikaf atau upaya-upaya lain dalam Ramadan,
masuk ke dalam kategori man hurima khairaha faqad hurima, kata Nabi. Barang siapa yang nggak dapat kebaikan Lailatul Qadar dengan cara mencarinya di malam-malam tadi, maka sungguh dia sendiri yang sudah mengharamkan buat dirinya. Maksudnya dia kurang upaya itu, kurang effort, kurang usaha di kita itu. Ya kalau yang semalam sudah tuh, Masya Allah, semalam kan 25 itu, paling besar itu kemungkinannya. Tinggal besok, pegang dua-duanya, berhenti sebentar dari dunia, ibaratnya gitu. Masa nggak bisa gitu kan? Orang Piala Dunia aja bisa ditungguin. Bapak-bapak kan nunggu Piala Dunia tuh berapa malam tuh kan? Ya penyisihan ya kan, quarter final gitu kan, semifinal sampai final itu kan berapa malam itu? Lebih dari 5 malam itu bergadangnya. Dan serius gitu bergadangnya, nyiapin ini, bahkan tidur siang. Saya lihat itu tidur siang hanya supaya nggak ngantuk nonton Piala Dunia. Lah ini kok itikaf kok enggak gitu, persiapannya kok kayak kurang gitu. Nah, jangan sampai kita nanti dicatatnya hamba Allah yang ini nih, kalau Piala Dunia ngototnya bukan main nih, tapi ketika malam itikaf ini ngeflow, ngikut aja gitu, bawa bantal di pojok, lama-lama tidur, akhirnya untuk subuh pun harus dibangunin gitu kan. Nah, jadi kayak nggak nyari. Ya. Begitu. Itu yang pertama. Walahu syartan, ada 2 syaratnya. Yang pertama an-niyatu. Nah, ini banyak orang lupa, niat. Niat baik itu dilafazkan maupun dalam hati, silahkan, yang penting ada niat. Ya. Dan yang kedua, wal-lubthu fil masjid. Ada keinginan untuk menetap di masjid. Al-lubthu itu berarti dia tinggal di satu tempat dan tidak keluar masuk. Jadi usahakan kalau mau itikaf itu beres dulu semuanya. Jadi misalnya pesan-pesan ya kirim untuk besok, misalnya antar jemput sudah diberesin, semuanya sudah beresin. Ketika sudah melangkahkan kaki ke masjid itu tidak ada lagi, oh iya nih belum ini, belum itu. Ya ibu-ibu yang meninggalkan rumah, beresin semua sudah apik, sudah beres. Untuk sahur sudah beres juga. Sehingga betul-betul bisa bersemayam, berdiam tanpa banyak interupsi. Wala yakhruju minal i'tikafil mandhuri illa lihajatil insan. Kalau orang itu itikafnya berdasarkan nazar, itu nggak boleh benar-benar keluar untuk apapun urusannya, kecuali untuk buang air saja. Kalau sekarang banyak masjid kan bahkan di dalam lingkungan masjidnya kamar mandi. Jadi sebenarnya tidak membatalkan itikaf, cuma membatalkan untuk sholat saja karena dia harus wudhu lagi. Kalau dulu zaman Nabi SAW, masjidnya itu nggak ada kamar mandi. Jadi wajar kalau dia omongkan begini. Sehingga orang-orang itu kalau mau buang air, itu bukan ke rumah juga. Karena tidak ada di zaman Nabi ya, tidak ada orang punya kamar mandi di dalam rumah. Kemana mandinya? Atau kemana buang airnya itu? Keluar. Kalau mau mandi ada bejana begitu. Tapi kalau untuk BAB, BAK nggak ada. Nggak ada sistem toilet dan sebagainya gitu, nggak ada. Baru nanti di zaman Umar, di zaman Utsman bin Affan baru ada. Baru muncul. Seperti itu. Karena masalah kesehatan, kebersihan. Kecuali ada uzur, ya au udhrin min haidin au maradin, atau sakit maradinnya, orang yang sakit atau haid. La yumkinul maqamu ma'ahu, dan tidak mungkin memperpanjang itikafnya. Jadi betul-betul maksudnya di sini harus ada persiapan maksimal. Jangan udah itikaf, ada telepon ini keluar lagi. Terus nanti masuk lagi, keluar lagi. Walaupun tetap boleh, tetap halal secara itikaf, secara fikih, tapi tidak mendapatkan keutamaan. Dan dilarang untuk berjima di malam di bulan Ramadan di masjid, ya maksudnya itu nggak boleh. Karena tadi ada ayatnya wala tubasyiruhunna wa antum akiful nafil masajid. Next, berikutnya, slide berikutnya. Dan Rasulullah, kata Bunda Aisyah, selalu itikaf sampai wafat, tadi sudah. Kemudian istri-istrinya juga itikaf setelah Rasulullah wafat, tetap melanjutkan itu. Sehingga menurut pensyarah kitab Syekh Mustafa Dibugha, hal ini kata beliau wa huwa dalilun al-istimraru hukmil i'tikaf hatta lin nisa'i syaritatun an la yahtalitna birrijali. Jadi ini menjadi dalil bolehnya perempuan untuk i'tikaf di masjid dengan syarat utama la yahtalitna. Tidak boleh ada ikhtilat, tidak boleh ada percampuran. Ya. Jadi kalau bisa flow-nya itu benar-benar berbeda. Ini perempuan di zona sini, laki-laki zona sini. Jangan sampai nanti karena mau ngambil sesuatu akhirnya berpapasan. Apalagi misalnya tempat kamar mandinya itu misalnya sulit dipisahkan. Bapak-bapak kan kalau ngantuk-ngantuk tahu masuk tahu ternyata kamar mandi perempuan misalnya gitu.
Ya namanya orang ngantuk baru bangun gitu atau baru bangun dari tidur. Jadi betul-betul harus disampaikan. Sampai dikatakan seperti itu oleh beliau. Ya. Jadi syarat kata beliau ini, syarah tuh penjelasan lagi. Hati-hati menjadi penyelenggara itikaf harus benar-benar bertanggung jawab untuk itu. Berikutnya, secara bahasa tadi sudah al-lubthu, al-habsu, jadi mententap tinggal atau mempertahankan kondisi di mana dia nggak keluar dari masjid, wal mulazamatu, dan melazimkan, membiasakan amalan-amalan yang bagus. Kalau secara lugha bisa bagus, bisa buruk. Dulu saya pernah ngisi kajian begini, terus ada satu bapak-bapak, sepertinya dia paling heboh daripada yang lain. Dia bawa laptop, bawa macam-macam alat, meja sendiri. Ya. Setelah selesai saya datangi, Pak, ada apa Pak? Kok kayaknya banyak? Iya, laporan saya belum selesai kata dia. Tapi saya kepengen itikaf. Gimana Ustadz, boleh gak? Karena ngeliat saya datang itu kan. Saya bilang boleh aja, gak masalah. Tapi segera diselesaikan Pak, supaya nanti Bapak waktunya fokus untuk Allah. Karena kalau saya bilang gak boleh, kasihan, karena gak ada juga yang larang begitu. Tapi kalau kita bicara bahasa, secara bahasan itu, ya mulazamah itu artinya betul-betul kita itu hanya itu saja, hanya tadi 3 hal itu tadi. Salat, tilawah atau tahfiz mengingat hafalan kita, atau membaca dari hafalan kita, atau berzikir saja. Itu saja. Jangan yang banyak-banyak. Jadi kalau bisa, kalau misalnya ada laporan ya, diselesaikan sebelum itikaf. Selesaiin dulu semuanya. Ini harus diupload malam ini juga. Ya uploadlah lebih sore gitu. Jangan nunggu malam. Beres semuanya sudah, laporan-laporan sudah checklist semua, baru itikaf. Supaya itikafnya nggak ada lagi beban. Tapi kembali saya katakan bahwa ini sunnah mustahabbah. Jadi kalau misalnya ada anak yang sakit atau harus nemenin orang sakit, ya utamakan itu. Atau kitanya sendiri sakit, apalagi sakit menular, jangan. Masya Allah. Nah yang berikutnya, contoh orang-orang yang sukses. Ya. Oh enggak, belum. Itikaf, ya, mencari Lailatul Qadar. Nah hubungannya. Wa kana la yadkhulul baita illa li hajatin idza kana mu'takifan. Jadi kata Bunda Aisyah bahwa orang itu kalau sudah masuk ke masjid nggak boleh keluar lagi kecuali untuk hajat-hajat saja, untuk buang air dan sebagainya. Jadi sepenuhnya di sana. Jadi kalau sudah mau niatkan malam itu untuk tangguhkan. Bahkan kata Nabi SAW, ya as-sunnatu alal mu'takifi. Orang yang sudah itikaf itu ada sunnahnya, bahkan an la ya'uda maridon. Bahkan kalau ada yang sakit, dia sudah niat untuk beritikaf, tuh nggak usah keluar ngurusin orang sakit. Loh, nanti orang sakitnya gimana? Ya harus sudah ada pembagian tugas. Jadi ini orang yang sakit ini yang ngurus si anu. Yang satunya lagi kecuali sangat darurat. Jadi bahkan kata Nabi nggak usah, yang sakit sudah ada yang ngurus. Engkau itikaf saja, fokus. Seberat itu. Kadang-kadang Rasulullah memberi penekanan. Wala yashhad janazatan. Bahkan kalau ada yang sudah meninggal dunia itu, yang nganter ada orangnya sendiri. Supaya tidak mengganggu yang mu'takifin. Wala yamassa imra'atan wala yubashiraha. Jangan juga jangan juga menemui itu ya, dalam rangka ada yang mengatakan yamassa di sini menikahi, ketika ketika itikaf itu nggak boleh disambil dengan niat nikah. Nggak boleh. Itikaf nanti nikahnya kapan? Cari waktu. Atau nikah aja dulu, nanti itikaf bareng. Itu lebih afdal daripada menyengaja menikah di waktu itikaf. Dan tidak boleh menggaulinya karena itu akan membatalkan itikaf. Wala yakhruja li hajatin ila lima labudda minhu, kecuali tadi ada yang nggak bisa ditolerir ya, seperti buang air, sakit, mules. Faman kana mutaharriha falyataharraha minal asyril awakhir. Barang siapa kata Nabi yang ingin mendapatkan kesuksesan dalam mendapatkan Lailatul Qadar, hendaklah mengintainya dengan cara itikaf. Tapi tetap ada garis begini. Itikaf itu sangat disarankan Nabi sebagai salah satu wasilah cara untuk mencari itikaf. Tapi bukan hanya itu caranya. Tapi itu yang paling direkomendasikan. Jadi kalau misalnya kita ibu-ibu misalnya ada halangan gak bisa ke masjid, ya silahkan di rumah. Tapi tadi mengkhususkan untuk mencari Lailatul Qadar. Ya, mungkin tempatnya itu jangan di kamar, karena kamar cenderung tidur. Jangan di ruang tamu juga, nanti dilihat orang, oh ada orang bertamu. Jadi buat tempat yang mungkin aman di tengah, tidak banyak orang yang tahu, tapi nyaman di situ, ya ada
mungkin ada karpet khusus gitu ya, lampunya juga jangan yang temaram, nanti bikin ngantuk, yang terang, ada meja khusus, meja lesehan itu untuk tilawatil Quran, ada sejadah untuk sholat di situ, tapi karena dia sedang haid berarti tidak seperti itu, hafalan dari hafalan saja dan memperbanyak zikir. Boleh seperti itu. Jadi cara bahasa Nabi adalah mutaharriha. Harro itu mengintai dalam rangka memburu. Jadi penggambarannya itu mutaharro itu orang yang pemburu ke hutan, terus dia melihat sasarannya, nah dia mengendap-endap untuk mendapatkan misalnya mau dia panah atau dia tombak. Nah seperti itu, halus, pelan, tenang gitu, nggak gerasa gerusuk. Penggambarannya seperti itu. Jadi Lailatul Qadar itu diperoleh dengan cara yang tenang orangnya, tenang, terukur, ya kan? Kalau kita berburu ke hutan itu kita sudah tahu polanya, kita sudah tahu tanggal-tanggalnya, kita sudah alokasikan sampai kita betul-betul mendapatkannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat di slide berikutnya, orang-orang yang sukses Ramadannya, sukses itikafnya, yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini setelah Ramadan itu masih membawa kebaikan-kebaikan yang ditanamkan, yang didapatkan di selama bulan Ramadan. Sampai-sampai Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah itu pernah sekali waktu mau mimpin sholat. Jadi sholat subuh itu sudah dibariskan sama Nabi, sudah dibariskan. Nah, biasanya Rasulullah langsung mimpin sholat, langsung takbiratul ihram. Tapi Rasulullah nanya dulu kepada orang-orang ini. Kata Nabi, man asbaha minkumul yauma shaiman. Siapa yang puasa hari ini? Puasa sunnah. Banyak itu yang angkat tangan. Ana ya Rasulullah. Qala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, ana ya, saya puasa. Setelah itu Rasulullah nanya lagi, faman tabi'a minkumul yauma janazatan. Siapa yang sudah mengantarkan jenazah? Nah, ini kembali banyak yang bertanya, loh, ini kan subuh. Berarti ngantar jenazah itu sebelum subuh masih gelap, Ustaz? Itu hanya di Indonesia saja kita itu punya kebiasaan nggak nguburin orang malam hari. Rasulullah itu biasa malam hari. Apalagi yang meninggalnya sore, asar gitu. Ya, kadang-kadang pada maghrib sudah dibawa itu. Ya tentu dengan syarat tadi penggali kuburnya sudah ready gitu kan. Kadang-kadang yang menyebabkan kita tidak memakamkan malam hari itu karena pas ditanya ke makamnya ini, yang gali nggak mau, kata dia, udah capek, kemarin tadi siang udah nguburin 5 orang, udah capek banget tuh, 3 orang aja dia udah capek, kalau yang normal. Jadi baru bisa gali lagi besok pagi, akhirnya ditunda sampai besok pagi. Kalau Rasulullah SAW itu malam hari, mungkin zaman dulu banyak yang tukang galinya, atau sahabat-sahabat itu menggali-gali. Jadi waktu ditanya, ada nggak orang yang sudah mengantar jenazah padahal belum subuh? Nah itu banyak yang menurunkan tangannya, tapi yang tangannya masih naik itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, ana ya Rasulullah. Nah, jadi sudah sahur untuk puasa, sudah ngantar jenazah. Rasulullah belum memulai sholatnya, masih nanya lagi. Faman atama minkumul yauma miskinan. Siapa yang sudah ngasih makan orang miskin? Padahal subuh itu kan kita nyari orang di jalan aja susah. Apalagi nyari orang untuk dikasih makan. Malah banyak muslimin ini sebelum subuh itu belum bangun biasanya kan. Sudah subuh juga masih belum bangun gitu ya. Udah menjelang syuruk baru bangun. Boro-boro mau cari orang yang kasih makan. Ternyata sudah tinggal 3-4 orang, termasuk diantaranya Abu Bakar As-Siddiq. Saya ya Rasulullah. Jadi beliau sudah sahur, sudah nganter jenazah, sudah ngasih makan orang miskin. Banyak banget kegiatannya. Jangan-jangan kita seharian belum tentu melakukan itu, tapi Abu Bakar As-Siddiq sebelum subuh sudah beres itu semua. Yang terakhir, Rasulullah masih penasaran, siapa lagi nih yang maksimum ibadahnya. Faman ada minkumul yauma maridon, siapa yang sudah mengunjungi orang sakit? Mengunjungi orang sakit sebelum subuh. Kita mengunjungi orang sakit itu kan jam 11 sampai jam 1, sama jam 5 sampai jam 7. Itulah jam-jam umumnya besuk. Ya. Kecuali VIP, kalau VIP boleh didatangi kapan aja. Atau kelas 1 lah, kelas 1 boleh didatangi kapan aja. Kelas 2, kelas 3 itu ada jamnya. Tapi ini Abu Bakar As-Siddiq, tangan sudah turun semua, Abu Bakar sendiri yang naik. Sampai kata Nabi SAW nih, ada 4 amalan yang dilakukan. Kata Nabi SAW, ya, majtama'na fimri'in illa dakhalal jannah. Kalau ada 4 kebaikan, Anda bisa lakukan sebelum subuh. Tadi disebutkan satu-satu tadi. Puasa, nganter jenazah, kemudian ngasih makan orang miskin, dan menjenguk orang sakit.
Kalau ini terkumpul di satu orang, kata Nabi, sebelum subuh konteksnya, nggak dapat dia kecuali illa dakhalal jannah, kecuali masuk surga. Nah, waktu di syarah ini dibahas, ternyata Abu Bakar Siddiq itu, ya, ini adalah orang yang mempertahankan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu sukses kalau kelasnya Abu Bakar, kalau kelas kita lain lagi. Kelasnya Abu Bakar Siddiq itu sampai-sampai beramal banyak sebelum subuh. Sebelum subuh dimulai. Wajarlah kalau beliau itu termasuk orang yang nantinya kata Nabi dipanggil oleh seluruh pintu surga. Ini kan suka banyak yang nanya. Kalau kita di akhirat itu nanti ada nggak nama kita di surga? Ada nanti. Malaikat-malaikat itu tahu kita masuk pintu mana kalau kita masuk surga. Tapi ada spesial satu manusia kata Nabi yang nantinya dipanggil oleh seluruh pintu surga, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Pintu birrul walidain luar biasa. Pintu jihad jangan ditanya. Pintu apa lagi? Pintu sedekah, seluruh hartanya pernah dihabiskan untuk sedekah. Pintu puasa, ini orang yang nggak pernah putus-putus dia puasa-puasa sunnah itu tetap dijaga sama beliau dan tetap kuat, sehat. Pintu apa lagi? Pintu-pintu yang lain banyak. Ada 20 pintu surga, dia mengatakan 7 pintu surga. Semuanya beliau ada, eligible. Jadi kita nanti berharap, ya Allah satu saja pintu surga buat kita, udah seneng kita. Yang penting masuk. Yang penting masuk. Mana pintu mana aja. Ya. Tapi memang derajat para sahabat itu berbeda. Ya. Itu yang pertama, ini produk sukses Ramadan. Nah mudah-mudahan kita produk sukses juga nih tahun ini ya. Insya Allah produk sukses. Yang berikutnya Umar bin Khattab. Ini produk sukses yang berikutnya. Pengakuannya langsung dari Ali bin Abi Thalib. Ya. Marra Ali bin Abi Thalibin fi awwali lailatin min syahri Ramadan. Di zaman Ali bin Abi Thalib, ya, Ali itu pernah melintasi beberapa masjid di bulan Ramadan. Di awal bulan Ramadan. Fasami'a qira'atal Qur'an minal masajid. Dari masjid ke masjid itu beliau mendengarkan orang itu banyak yang melantunkan Al-Qur'an. Bahkan beliau melihatnya wara'a qanadil, lampu, bukan lampu yang cetak-cetak ini, tapi lampu yang dari bejana dikasih air minyak zaitun terus dikasih sumbu dibakar. Jadi kalau skala kita tuh kayak lampu tempel gitu atau pelita yang seperti itu yang paling sering dipakai buat untuk istilahnya kalau yang aromaterapi, nah, seperti itu. Jadi keluar di satu sisi itu di samping dia menyalakan lampu terang penerangan juga wanginya bagus. Nah, ketika melihat itu wara'al qanadila tazhar, jadi yang menerangi. Jadi lampu-lampu di masjid itu terang, kemudian banyak orang yang sedang melantunkan Al-Quran di situ. Apa jawaban Ali atau apa komentar Ali bin Abi Thalib melihat di Madinah, sekitar Madinah ini? Kan bukan hanya di Masjid Nabawi, tapi di sebagian besar masjid yang dikunjungi oleh Ali bin Abi Thalib di awal-awal Ramadan. Beliau mengatakan faqala nurullah li Umar ibn al-Khattabi fi qabrihi kama anara masajidallahi bil Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerangi kuburannya Umar bin Khattab, karena dulu Umar itu pernah berijtihad untuk jadi gini, sebelum saya jelasin. Jadi dahulu sebelum itu orang-orang itu kalau mau melaksanakan i'tikaf atau berlama-lamaan di masjid di malam hari itu bawa lampu masing-masing. Karena belum ada lampu yang di atas ini yang untuk bersama. Nah, baru di zaman Umar bin Khattab, Umar empati, kasihan gitu. Waduh, bawa satu-satu gitu kan. Kasihan yang sudah habis gitu kan. Temennya masih nyala gitu kan. Kayak tergantung kapasitas ininya kan. Dari Baitul Mal. Karena di zaman Umar itulah ada dawanin, diwan-diwan. Jadi ada istilahnya kementerian-kementerian khusus untuk pertanian, khusus untuk hukum, ada juga khusus untuk Baitul Mal, untuk ekonomi. Akhirnya dikeluarkan oleh Umar bahwa setiap bulan Ramadan dikeluarkan biaya khusus untuk menerangi masjid-masjid. Karena beliau ingin, dan di zaman beliau juga kan yang sholat tarawih itu kemudian diramaikan, ya, dilaksanakan secara berjamaah lagi di zaman beliau juga. Jadi beliau yang nyuruh, beliau yang nyalakan lampunya, ibarat gitu. Kalau sekarang itu membuat terang masjid-masjid itu, dan dengan itu orang jadi lebih betah di dalam masjid karena bisa
melakukan aktivitas. Jadi kalau misalnya ada masjid yang ramai karena fasilitasnya baik, lampunya cukup, ya kalau sekarang itu mungkin tambah dengan AC, ya, perkembangan zaman kan begitu. Nah itu tradisi dari Umar, melayani umat, melayani umat. Itu best practice-nya Ramadan. Jadi orang itu ketika masuk Ramadan itu bukan hanya berlomba-lomba di zaman Nabi dan di zaman para sahabat tabi'un dan tabi'in itu bukan hanya berlomba-lomba untuk ibadah individual. Tapi mereka berpikir nih gimana masyarakat ini juga bisa menikmati Ramadan. Ya. Seperti Abu Bakar kan nganter jenazah itu kan urusan orang lain sebenarnya kan. Dari 4 amalan itu cuma satu yang individu, yaitu yang puasa saja. Kalau mengantar jenazah, memberi makan orang miskin dan menjenguk orang sakit itu semuanya sosial. Aktivitas sosial. Jadi sukses, Masya Allah. Di slide berikutnya, mudah-mudahan masih terkejar waktunya. Keutamaan Utsman bin Affan. Kita tahu ada ayat di dalam Al-Quran, surat Az-Zumar ayat 9. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdarul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawil ladhina ya'maluna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Sadaqallah. Ayat ini turun ternyata berbicara tentang seorang sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Affan. Jadi di ayat sebelumnya orang musyrik itu suka mencela-cela. Terus dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang musyrik, apakah kalian itu lebih hebat, lebih beruntung? Amman huwa qanitun, ataukah orang yang ini nih, orang laki-laki ini yang qanitun, taat dalam beribadah. Ana al-lail, sepanjang malam, sajidan, kalau sujudnya lama. Wa qa'iman, kalau berdirinya lama." Karena terkenal ternyata Utsman bin Affan itu di antara sahabat Nabi yang senang sholat panjang. Makanya kalau ada orang lagi sholat, Rasulullah lagi tidak di tempat atau lagi pergi atau apa, orang agak sungkan menyuruh Utsman bin Affan jadi imam. Karena Utsman bin Affan itu, udah tahu ya? Utsman bin Affan itu, rakaat pertama itu kadang-kadang Al-Baqarah yang dipakai. Kalau di Indonesia ada yang begitu, udah pasti zamannya mundur semua. Ya kan, juz 1 gitu kan kita pikir hampirlah sejuz itu kan udah pegel banget itu kan. Ternyata masih lanjut. Nanti baru ruku. Rukunya panjang kayak sholat tasbih. Rukunya panjang. Orang menyangka apa dia lupa. Tapi nggak lama kemudian dia berdiri. Senang sekali dia sholat. Makanya dulu saya pernah disuruh ngisi kajian. Ustadz tolong sampaikan trik-trik sukses dagangnya Utsman bin Affan. Oh ya, baik, siap. Saya bilang, gampang ini dalam hati saya. Pas saya cari-cari bahan, ternyata hampir nggak ada materi itu. Semua tentang Utsman bin Affan itu, di mana manaqib Utsman bin Affan, di kitab-kitab hadis, hampir seluruhnya bicara tentang ibadah. Akhirnya saya sampaikan juga. Ustaz katanya, ada trik dagangnya. Saya bilang, saya nggak ketemu, saya cari. Yang ada adalah sholat-sholatnya. Mungkin rahasianya berdagang, suksesnya berdagang Utsman itu, karena panjang sholatnya, kenapa nggak ditiru saja? Kayak agak kecewa gitu panitia. Dia ngebayanginnya apa? Menjual ini ya kan, agak sedikit branding gitu. Yang dicari-cari itu mungkin yang trik-trik trik-trik marketing modern. Ternyata saya cari nggak ada. Sedikit sekali. Ya adalah sama-sama dengan bagaimana Rasulullah, belilah satu barang setelah engkau tahu di mana kau bisa menjualnya. Bahasa-bahasanya itu begitu. Yang menurut kita logis-logis saja. Tapi yang saya lihat muncul itu, lebih banyak muncul itu adalah aspek ibadahnya. Jadi ya, silakan kalau yang mau mengikuti jejak suksesnya, bisnisnya Utsman bin Affan, tinggal perbaiki sholat. Perbaiki sholat. Nah ternyata Allah Subhanahu wa taala ketika bicara tentang wahai orang musyrikin, apa iya kalian lebih baik daripada orang yang sholatnya banyak, rukuknya panjang, ya, berdirinya panjang, sujudnya panjang, berdiri. Gak mungkin lah maksud Allah tuh. Gak mungkin lah kalian itu lebih hebat. Sekalian semua itu aja untuk menandingi Utsman bin Affan aja gak ada yang bisa. Bangun rakaat kedua, Ali Imran. Panjang gitu. Setelah itu baru beliau istirahat. Baru dilanjutkan lagi. Dalam sholat-sholatnya begitu. Masya Allah. Jadi ya kita sendiri mungkin
perlu mengevaluasi diri kita ya ketika kita maunya mencari masjid yang bacaannya cepat atau bacaannya pendek gitu ya. Nah, di Ramadan ini kalau bisa nikmatin aja lah, nggak usah hitung-hitungan masalah rakaat, masalah ayat, masalah panjang, masalah pendek. Ikutin aja. Tapi pastikan saja yang membaca jadi imam itu memang yang bacaannya yang terbaik gitu, yang bagus. Karena kalau bacaannya terbaik itu nyaman kita itu sebenarnya. Nyaman. Ya, tenang kita. Insyaallah. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Wa inna maqala Ibnu Umar dzalika likathrati salati amiril mu'minin bil laili wa qiraatihi. Jadi kata Ibnu Umar sebenarnya ayat ini menjelaskan bahwa ini sebenarnya lagi berbicara tentang Utsman bin Affan. Karena beliau mengutip dari Imam Abi Hatim bahwa Ibnu Umar itu amiril mu'minin itu kalau sholat itu panjang dan banyak. Kathra itu diperbanyak sholatnya, baik itu sholat sunnahnya diperbanyak, rakaatnya diperbanyak, bacaan per rakaatnya juga banyak. Itulah Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Ketika beliau meninggal dunia kan dibunuh di rumahnya itu lagi tilawah, lagi membaca, membuka mushaf. Tapi jangan bayangkan kayak Quran kita. Karena beliau waktu itu memang punya tugas untuk mengumpulkan, menyusunkan Quran dalam satu mushaf. Nah berikutnya yang terakhir, Ali bin Abi Thalib, profil kesuksesan Ali bin Abi Thalib. Ya. Ali bin Abi Thalib ini terkenal sebagai bahrul ilm, ya, lautan ilmu. Karena paling banyak beliau itu bisa menyebutkan keutamaan-keutamaan Nabi dalam berbagai aspek kehidupan. Beliau mengatakan an-siyama, ya, laisa minat ta'ami wasyarabi. Sesungguhnya puasa kami itu bukan hanya menahan dari makan dan minum, haus dan lapar dan haus. Walakin minal kadhib. Tapi dari menjaga dari kebohongan, wal batil, dan menjaga dari perbuatan yang buruk, wal lagwi, bahkan sampai kepada urusan-urusan perbuatan-perbuatan yang melalaikan, ya, yang boleh tapi melalaikan. Seperti kalau sekarang itu sederhananya nonton bulan Ramadan, ya malah berlangganan Netflix, bahaya itu, ya kan? Dan sengaja Ramadan itu bikin film-film bagus-bagus yang baru-baru, bahaya itu. Kalau bisa uninstall dulu aja. Atau game, uninstall dulu aja. Atau aplikasi-aplikasi yang paling aktif kita, apapun itu, platform. Install dulu, atau kalau misalnya bisa, jangan diklik-klik dulu aja. Karena termasuk lagwi nanti. Sesuatu yang mubah, yang boleh, tapi karena kebanyakan, apalagi di bulan Ramadan, sayang waktu kita terbuang karena hal-hal yang sebenarnya tidak prioritas. Nah, Ali bin Abi Thalib itu terkesan dengan jawaban Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah itu pernah dengan para sahabatnya, annahu kana wa ashabuhu idza shamu qa'adu fil masjid. Kalau mereka puasa, itu mereka lebih sering banyak di masjid. Seperti orang itikaf. Gak banyak kemana-mana. Ke pasar enggak, ke sini enggak, ke situ enggak. Membatasi urusan. Kecuali ada hal-hal yang memang harus diselesaikan bersama. Ketika ditanya kenapa kalian kok banyak banget di waktunya di masjid selama Ramadan, wa qalu nutahhiru siyamana. Kami ingin menjaga keutuhan, keaslian dari puasa kami. Jadi buat mereka itu yang tinggi sekali iman itu, kalau jalan-jalan kemana-mana itu nanti takut jadi kepengen, takut seneng, takut berlamaan di mana-mana. Udahlah, pokoknya selama Ramadan ini fokus di masjid saja. Jadi semacam iktikaf auto gitu, auto iktikaf gitu selama Ramadan. Maka buat mereka bukan hal yang berat gitu kalau selama 1 bulan itu di masjid aja, karena senang mereka. Mereka merasa aman, puasanya aman kalau di masjid. Tapi kalau dibawa ke pasar takut, dibawa jalan-jalan kemana takut, dibawa ke tempat-tempat yang nyaman takut, bawa ke tempat makanan khusus itu restoran takut. Kenapa? Takut keenakan. Kalau kita takut kalau nggak ke sana. Ya, saya termasuk yang sering menggunakan kereta. Kalau ngisi kajian yang di arah-arah banyak mall, banyak itu tuh saya menyaksikan sendiri tuh. Kalau pulang itu orang bawanya macam-macam banyak sekali gitu ya. Ya Allah ya. Semakin dekat akhir Ramadan, semakin padat itu kereta. Ya, saya membayanginnya semakin mendekati Idul Fitri, semakin mendekati akhir Ramadan, harusnya jalanan lengang. Tapi enggak, jalanan makin padat. Tadi dari Beji ke sini, biasanya kan saya santai jalan biasa gitu, jalan yang normal ini, akhirnya saya naik tol aja, karena saya tahu ramenya bukan main, entah kemana-mana orang itu.
mungkin cari takjil, mungkin cari apa. Akhirnya masuk tol, keluar Brigif, masuk lagi. Itu lebih tenang buat saya, langsung sampai ke masjid. Gitu. Jadi jangan banyak break-break. Ya, kalau berhenti-berhenti kan kiri kanan, wah itu kolak enak. Kalau kiri kanan, itu minuman segar enak, ngeri gitu. Ngeri. Ya. Walaupun tidak sehebat ini, tentu jauh dibandingkan Abu Hurairah dan teman-teman. Mereka lebih tenang di masjid ketimbang di jalan-jalan. Nah, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang sudah jam 17.56. Boleh kita langsung buka aja tanya jawab. Baik, terus sekalian ternyata seorang muslim itu mesti menjadi seorang pelanggan yang baik. Iya, perencana yang baik. Terus Ramadan sudah masuk secara ya, sudah. Sehingga menuntut kita untuk lebih profesional. Ya, betul. Dan alhamdulillah saat di Masjid Al-Huda ini kita dan disediakan bersama-sama juga ini seperti kita sudah besok malam. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah kita hari ini alhamdulillah. Ratusan saya dengar jumlahnya. 25. Kita lihat 27 nih besok malam. Nah, besok malam. Ini tergantung menunya. Oh, tergantung. Kalau gitu saya boleh tahu menunya. Kalau tergantung menunya. Iya. Berarti besok-besok bisa kita uji nih dengan tempe tahu. Ah, itu. Iya, ternyata kalau rame juga berarti asumsi Pak Herul keliru. Ternyata orang tapi datang bawa sendiri. Sepertinya masih ada waktu barang 9 menit. Ya, boleh. Silakan kalau ada yang mau disampaikan dari Ustaz Agung. Silakan. Silakan. Ibu biasanya tanya kalau para udah ini misalnya pendidikan wanita sekarang. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada hadis atau riwayat Ya. orang-orang yang ciri-ciri kalau Oh iya. Ya, ya. masuk kan biasanya hadisnya malam ganjil. Apakah malam ada juga? Oh iya. Ya, ya. Baiklah. Kalau kita lihat di dalam athar dan hadis ya tentang orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, tidak ada yang benar-benar spesifik menjelaskan siapa. Atau mungkin ada tapi saya belum tahu. Tapi yang jelas ada itu adalah perkataan para ulama yang bicara tentang ciri-ciri orang yang sukses Ramadannya. Jadi kemungkinan besar kalau sukses Ramadan itu dapat Lailatul Qadar. Itu ada 5 indikatornya. Kalau Imam Ibnu Rajab itu di dalam kitab Al-Lataiful Ma'arif. 1, di luar Ramadan dia tidak berhenti untuk melaksanakan puasa, tapi puasa sunnah. Jadi kalau kita mau ngecek, kita ini dapat nggak ya kemarin Lailatul Qadar tahun lalu, nah kita cek antara Syawal yang lalu sampai dengan Sya'ban ini tadi kemarin, itu kita bagaimana pelaksanaan puasa sunnahnya. Karena orang yang cinta Ramadan, salah satu yang tidak bisa dihilangkan adalah cinta puasa. Cinta puasa. Makanya sahabat itu kan setelah disampaikan kata Nabi, wajib bagi kalian berpuasa 1 bulan penuh. Setelah melakukannya, menjalankannya, begitu Syawal mereka nanya, Rasulullah, ada puasa sunnah lagi nggak? Kata Nabi, Senin Kemis. Jalan lagi mereka. Terus datang lagi kepada Nabi, Rasulullah, kami sudah puasa Senin Kemis di samping Ramadan. Ada lagi nggak? Nah, kata Nabi, ayamul bid tambahkan. Ayamul bid, beres tuh. Balik lagi beberapa waktu kemudian, rombongan yang kurang lebih sama. Ya Rasulullah, kami sudah puasa Senin Kemis dan sudah puasa ayamul bid. Ayamul bid yang 13, 14, 15. Di bulan-bulan Hijriyah, ya, bukan Januari Februari bukan, tapi yang Muharram Safar, Rabiul Awal itu. Kata Nabi ada puasa saudaraku Nabi Daud alaihissalam. Tapi kata Nabi kalau sudah puasa Nabi Daud, tidak usah puasa Senin Kemis lagi dan tidak usah puasa ayamul bid lagi. Udah menggantikan itu. Puasa Nabi Daud itu yang puasa sehari, kemudian libur sehari. Puasa sehari, libur sehari. Puasa sehari, libur sehari. Itu puasa orang yang top itu, paling tinggi. Walaupun tetap derajatnya di bawah Ramadan. Jadi puasa sunnah. Yang kedua, tilawah Qur'annya. Banyak tilawah Qur'an. Karena di bulan Ramadan kan kita bisa berjus-jus tuh.
Ada yang 3 juz sehari, 2 juz sehari. Ya. Kalau Imam Syafi'i dalam bulan Ramadan 3 hari khotam. 3 hari khotam. Di luar Ramadan 6 hari khotamnya. 3 hari khotam berarti sehari 10 juz. Di pesantren-pesantren ada yang begitu. Nah, itu. Jadi kecintaan akan Al-Qur'annya tinggi. Yang ketiga terkait dengan orang itu, kan pertama tadi puasa sunnah, yang kedua adalah tilawatil Quran, yang ketiga sholat malam. Sholat malam. Nah, gimana sholat tahajud kita? Kalau di bulan Ramadan kan dimudahkan sama Allah SWT. Dikasih satu sholat yang tergolong sholat malam, tapi tanpa harus tidur. Kalau yang lain itu tahajud, lail itu kan harus tidur dulu. Gak boleh langsung pada isya langsung mulai. Tapi di bulan Ramadan saking sayangnya diperbolehkan. Dikasih pada isya langsung tarawih. Jadi yang ketiga. Yang keempat itu adalah orang yang banyak sedekah. Karena di bulan Ramadan kita enteng banget ngeluarin duit ya. Ada celengan, ada orang ini, ada buka puasa, kita gampang banget. Kenapa sih kita ringan sekali kalau di bulan Ramadan, tapi di bulan Ramadan kok jadi berat? 4. Dan yang kelima, berjuang fisabilillah. Karena Rasulullah di bulan Ramadan itu, Perang Badar itu bulan Ramadan, Fatu Mekah bulan Ramadan, di luar masa Nabi, Tariq bin Ziyad nyebrang ke Andalus di bulan Ramadan juga, apalagi. Pasukan Mongol ketika mau menghancurkan Baitul Maqdis, dihentikan sama Sultan Saifuddin Qutus di Ain Jalut, bulan Ramadan juga. Terus ayahnya Sultan Fatih Murad kedua ketika mengepung Konstantinopel, bulan Ramadan juga. Terus Indonesia 9 Ramadan 1364 Hijriah itu bertepatan dengan 17 Agustus 1945. Berarti kita waktu proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Itu di bulan Ramadan. Hari Jumat pula. Dan masih banyak lagi kalau kita telusuri. Jadi tetap juga ada kesiapan untuk selalu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sekalipun di bulan Ramadan. Jadi tidak boleh jadi alasan bahwa berpuasa itu meniadakan jihad fisabilillah. Itu. Kalau yang tanda-tanda alam itu biasanya tidak dimasukkan. Paginya sejuk gitu ya. Ya kalau paginya sejuk tadi malamnya enggak itikaf ya enggak dapat. Enggak nyari itu. Sejuk-sejuk itu hari ini sejuk, difoto, direkam. Ini kayaknya semalam ini deh, Lailatul Qadar. Kita tanya aja komen di bawahnya, semalam nyari enggak? Kalau enggak nyari gimana? Jadi kalau bisa tidak fokus kepada tanda-tanda alam. Karena beda-beda kan nanti. Malam itu di Indonesia cerah, di Malaysia berawan gitu kan. Mungkin di Saudi gitu, beda. Ya kan? Di Palestina banyak roket lewat itu. Malam hari malam Lailatul Qadar itu ditandai dengan Saya belum sempat. Tadi malam dengan besok malam itu kira-kira roketnya ditembakin lebih banyak apa enggak? Penasaran aja. Itu Pak Asep. Insyaallah. Wallahu a'lam. Jadi Bapak Ibu silakan checklist ya Ramadan ini. Checklist. Jadi 5 hal tadi kira-kira kita tercapai nggak? Tercapai. Insyaallah. Tapi kan betul pasti hadir kan? Iya pasti setiap tahun ada, setiap Ramadan ada. Iya. Ya, tadi ada pertanyaan kedua. Jadi nyarinya itu yang paling aman, nggak usah pusing, cari setiap malam pasti dapat. Lah iya, kan kata Nabi carilah di malam-malam Ramadan. Awalnya kan itu kan 1 bulan. Ya itu paling aman tuh. Jadi nggak usah ibaratnya kita nggak perlu lagi lihat presentasi. Ya kalau dicari tiap malam. Cuma siapa? Masjid mana yang siap tiap malam menjadi panitia iktikaf? Ya Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Itulah tempatnya. Makanya kata Nabi orang yang umroh di bulan Ramadan itu seperti mendapatkan pahala haji. Jadi wajar kalau dua masjid itu ramai di bulan Ramadan. Karena ya bisa setiap malam, tenang kan, udah nggak mikirin lagi kan. Kalau sudah di sana itu kita nggak mikir Indonesia lagi. 30 hari. Ada yang 30 hari. Ada teman yang ya benar-benar hilang selama Ramadan, hilang nggak jelas kemana. Dia sama keluarganya selalu ke sana.
Jadi kata dia, saya itu 11 bulan sebenarnya cuma nyari bekal aja supaya bisa sebulan di sana. Enak banget dia ngomong gitu ya. Sebulan di sana. Begitu. Baik, jadi tanda-tanda alam justru nikmatnya kali ini ya. Kita tahunya kan sesuatu waktunya. Ya. Jadi kita nggak tahu. Nggak tahu. Ya. Baik, Bapak sekalian, tiga lagi kita akan siap-siap untuk buka puasa. Ya. Itu dari teman-teman akhirnya bisa menyiapkan takjilnya dan kita tunggu dengan dua terus ya, baik. Kita tunggu untuk usaha. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lantunkan doa khususnya untuk umat Islam dan seluruh dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan thayyiban mubarakan katsiran hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tharana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunyana akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.